Nah, ini luar binasa kayak. oh, luar biasa. Luar binasa. Dia nggak nyangka ini bisa jadi begini gitu loh. Artinya saya juga sempat frustasi sama pohon ini, tiba-tiba atau karena feeling saya mempercayakan penuh kepada WK untuk makeover pohon saya, dan terima kasih banget, puas banget. Kira-kira mewakili gagasan yang diinginkan nggak sebelumnya? Pohon ini bercerita, sempat mati, saya buang, tiba-tiba kok hidup lagi. Ngeri, ini zombie nih. Ternyata minta dirawat dia. Jadi pada prinsipnya bonsai ini tidak selalu bisa dikatakan jadi bonsai yang selesai atau secara proporsi lengkap itu dengan anatomi yang memang sangat terukur. Namun di sini pada prinsipnya bahwa estetika di sini membangun sebuah visual yang secara karakteristik mampu menangkap karakter pohon yang ada di alam itu sendiri, ya. Jadi tidak perlu memaksakan dengan proporsi yang sangat perhitungan baku, ya. Jadi di sini hanya secara artifisial kita sudah temukan saja. Nah, oke. Sederhana ini saya akan tanam lagi dengan pot yang lebih kecil dibanding tadi. Oke. Ya, pertimbangan dengan konsep desain, saya mengembangkan gagasan sebelumnya, di mana tadi Om Olis ini secara imajiner menginginkan konsep pohon ini di atas batu, ya. Tapi saya hanya menegaskan bagaimana gagasan ini menjadi relevan untuk ditanam di batu. Saya rasa ini juga sangat relevan untuk konsep di atas batu, karena satu, kita lihat dengan karakter yang memang kurang subur, ya, subur dengan bagus, itu juga bisa menjadi indikasi bagaimana pohon ini juga sangat sulit untuk survive di vegetasi bebatuan itu. Oke, nanti saya kasih sedikit tambahan batu, ya.
teman-teman. Di sini saya menemukan sebuah gagasan di mana memecahkan sebuah kebakuan, di mana dengan pot yang biasa secara konvensional dengan bibir ya seperti ini, pada bentuk yang seperti pada umumnya, tapi saya nanti sini akan sedikit memberi aksen, menghadirkan konsep yang lebih dinamis lagi ya. Jadi coba menerobos dari kebakuan pot ini, yaitu nanti saya akan sedikit memberi celah di mana nanti batu ada beberapa tonjolan yang akan saya keluarkan. Jadi nanti ini akan saya lubang dulu ya. Ya, ini saya akan keluarkan tonjolan ini. Jadi keluar dari bibit pot ya. Kalau kita terlalu ini tapi tidak mempertimbangkan, bisa dibilang ya narasi itu akhirnya nggak nyambung secara logis. Sebenarnya tadi juga ya sudah di batu, makanya itu menariknya di batu tidak semata-mata menjadi aksesoris dan tambahan pohon di batu gitu. Tapi tentu ada dasar itu tadi secara ekologinya, geografisnya, terus kita melihat bagaimana vegetasi ini terbentuk, karena batu juga macam-macam, ada lava, ada padas, itu juga akan sangat mempengaruhi karakter pohon itu. Ya, sebenarnya sangat, kalau terus digali konsep gagasan yang ada di alam ini sangat kompleks sebenarnya. Kita bisa ngambil dari kisah yang mana. Nah, gini Om Holis. Jadi tadi saya hanya mengembangkan ide dari Om Holis sebelumnya, yang hanya memperkuat saja bagaimana gagasan Om Holis ini ya sebenarnya masuk-masuk aja, tapi saya sedikit menyusun. Kalau di seni itu ada dialektika, jadi ada kosakata gitu kan. Kosakata yang kita bangun menjadi sebuah narasi ya, seperti pada teks ya, naskah ya, jadi menjadi sebuah drama kata orang. Jadi cerita. Di sini saya akan sedikit ada tambahan yang menarik mungkin, di mana memberi aksen, membongkar pot yang biasanya cenderung bentuk seperti ini kan konvensional ya. Baku dengan ada bibir yang simetris gitu kan. Namun ketika dihadirkan dengan bentuk yang sangat atraktif dari batu ini sangat menarik sebenarnya untuk bagaimana karang ini juga berbicara. Jadi jangan pada prinsipnya hanya sekedar naruh batu di atas pot gitu kan. Jadi bahwa secara di alam bahwa batu ini juga bagian dari pot gitu, karena ada proses-proses membuat bonsai
bisa dibilang mendongkel, mengangkat pohon yang di atas batu kemudian dipindah ke pot. Tapi kadang seringkali batu ini jadi seperti kayak ganjel ban. Kayak jadi cuman kayak numpang gitu aja, dan pot tidak ada koneksi ya. Nah di sini ya saya sedikit mesti mulus bagaimana elemen ini juga mempunyai koneksi ya, saling terhubung ya, pada dasarnya bisa kita satukan supaya lebih intim gitu antara batu dengan pot. Makanya saya sedikit membongkar dan mengeluarkan tonjolan itu supaya tidak kaku gitu kelihatannya. Nanti ini sementara pot ini lebih tinggi, nanti kedepannya bisa dibikin chapter lagi di Grenda mungkin. Nah, nanti pohon ini karena saya dramatisir seperti ada erosi, jadi ini ada rongga nanti supaya akar kelihatan. Nanti setelah udah turun akar membesar, akar itu yang akan terlihat. Itu tadi alasannya supaya pohon ini lebih kuat karakter atau menceritakan bahwa ini sangat survive-nya sangat luar biasa, susah gitu kan di atas batu dengan pohon yang formal, karena memang juga di sini ada sebuah erosi. Artinya erosi berarti situ ada tanah kan, ada bidang tanah. Itu bisa menjadi rumah bagi akar yang punya karakter pohon subur gitu. Ya kurang lebih desainnya sementara seperti ini. Nanti ke depan bisa dikembangkan lagi seperti yang tadi saya jelaskan. Dan bagaimana nah ini Luar binasa kayak. luar biasa. Luar binasa. Saya nggak nyangka ini bisa jadi begini gitu loh. Artinya saya juga sempat frustasi sama pohon ini, tiba-tiba atau karena feeling saya mempercayakan penuh kepada WK untuk makeover pohon saya, dan terima kasih banget, puas banget. Kira-kira mewakili gagasan yang diinginkan nggak sebenarnya? Ya. Karena saya tidak apa ya, mengeksekusi yang mensabotase gagasan istilahnya gitu kan secara penuh. Saya hanya memperkuat tadi, menyusun saja. Pohon ini bercerita. Kalau buat naskah tuh, naskahnya siapa ya? Menunggu Godot. Menunggu Godot. Udah. Jadi ada antara hidup dan mati, antara ya, tapi ini keren. Ya. Oke, jadi ada tadi mewakili jadi latar belakang seorang Molis ini. Juga beliau seorang aktor di teater. Jadi ya itulah paling tidak bahwa pohon ini membangun ingatan-ingatan masa lalu gitu kan, yang ya inspiratif yang mewakili yaitu latar belakang hidupnya gitu. Tapi sekarang juga sedang menjalani teatrikal ya. Ya, tapi objeknya adalah pohon ini ya. Ya kebetulan juga ada satu frekuensi yang sama. Kita sempat terjun di dunia teater. Nah, jadi kita coba ngactingnya di pohon. Ya. Oke, Om Walis, kira-kira apa nih saran atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk teman-teman di luar sana untuk channel WK ini? Ya, terus berkarya, tetap semangat, jangan frustasi. Jangan frustasi. Karena ini awalnya Jangan kurang ngopi ya. Dan jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi. Luar Kompono. Wah, itu ya. Itu aja. Jadi yang pasti itu tadi jangan sampai telat ngopi. Nanti kehilangan inspirasi gitu. Oke, teman-teman, nanti akan ada season lagi makeover yang juga dihadirkan oleh ya pengunjung juga yang sudah disiapkan pohonnya untuk dihancurkan. Jadi tetap terus pantengin. Sekali lagi jangan lupa di subscribe dan di tonjol loncengnya supaya bisa melihat tayangan-tayangan WK Art di
program makeover ini. Oke, terima kasih ya Molis. Mudah-mudahan ini bisa semakin mewakili kegelisahannya untuk mengembangkan imajinasinya sendiri ya. Jadi ini bisa berlanjut lagi. Oke, sampai jumpa di tayangan selanjutnya.